Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 21. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada hukum mad tabi'i muqaddar. Sebab huruf ya barisnya fathah panjang, maka ya panjang 2 harokat. Ya qaw ada huruf lin. Sebab ada waw sukun didahului baris fathah, maka dibacanya cukup kita lembutkan. Ya qaumid. Nah, ini alifnya itu hamzah wasal ya, bukan pemanjang, bukan mad ya. Maka hamzah wasal itu jika di tengah tidak kita baca. Kalau di awal bacaan baru dibaca dengan harokat tertentu. Kalau ini lewatin, mim tetap pendek. Ya qaumid. Dal ini hukumnya adalah qalqalah sugro, karena huruf qalqalahnya ini sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Maka dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Ya qaumi dkhulu. Jika berhenti di lu, hukumnya adalah mad tabi'i, karena waw ini adalah waw sukun, waw mad. Waw sukun didahului dhammah, maka lamnya panjang 2 harokat. Nah, namun panjangnya ini hanya saat berhenti. Ya qaumi dkhulu panjang. Kalau terus jadi pendek, madnya gugur. Namanya takhallus bil hadfi. Apa sebabnya? Sebab ada pertemuan 2 huruf sukun, yaitu huruf mad waw dan huruf lam sukun. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Ya qaumi dkhulul. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Maka lam sukun ini kita bunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan izhar qamari. Udkhulul ardh. Ra sukun dibunyikan secara tafkhim sebab sebelumnya berbaris fathah. Maka ra-nya ditebalkan. Al-ardal. Kemudian ada hukum alif lam. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam sukun dibaca dengan jelas atau disebut dengan izhar qamari. Al-muqaddasatal. Kemudian ada hukum alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid, sebetulnya lam ini terdiri dari 2 lam. Lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca, langsung masukkan ke lam kedua sehingga disebut dengan idgham syamsi. Allati. Ti mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah. Maka huruf ta panjang 2 harokat. Allati kataballahu. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Kataballahu. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca. Kataballah. La dihukumi dengan mad tabi'i muqaddar sebab lamnya barisnya fathah berdiri, maka lam panjang 2 harokat. Kataballahu lakum. Kemudian ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu waw, maka mim dibaca jelas. Lakum wala. La mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah,
maka huruf lam panjang 2 harokat. Wala taru, ro sukun dihukumi dengan atau dibaca secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka ro dibaca tebal. Wala tartaddu, du dihukumi dengan mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf dal panjang 2 harokat. Wala tartaddu ala, kemudian ada mad jaiz munfasil ya, karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata, di mana mad tabi'inya adalah fathah panjang terdapat pada kata ala, sedangkan hamzahnya yang a pada kata adbarikum, maka lam dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ala ada, kemudian ada qalqalah sughra karena dalnya ini sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Adba, ba mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului fathah, maka huruf ba panjang 2 harokat. Adbarikum, huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena berbaris kasroh, maka ra dibaca tipis. Adbarikum. Oke, tadi kita sudah sampai sini. Kum kalau terus ini hukumnya izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu fa, maka mim dibaca jelas. Adbarikum fatau. Kemudian ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf qaf, maka nun dibunyikan samar-samar siap-siap ke qaf disertai dengung, dengungnya besar. Fatanqalibu, bu mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun didahului dhammah, maka ba panjang 2 harokat. Fatanqalibu kha, kha mad tabi'i muqaddar karena kha barisnya fathah panjang, maka kha panjang 2 harokat. Khasirin, apabila berhenti di rin hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi jika berhenti rin boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Dan ra-nya dibunyikan secara tarqiq karena barisnya di bawah, maka bacanya tipis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk, madnya mad apa ya. Kemudian sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.